Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Wong Agung Turun Gunung. Dalam seri ke-683 ini, didukung oleh para pemain, Lili Nur Indasari sebagai Nini Luh Jinggan, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rio sebagai Panji Ketawang, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu membimbing tangan Luh Jinggan mendekati jenazah ayahnya yang sebentar lagi akan diperabukan. Dua petani turut membantu persiapannya. Tangis Luh Jinggan meledak lagi. Dia tak tahan menatap wajah ayahnya untuk yang terakhir kali. Kamandanu semakin erat merangkul tubuh Luh Jinggan karena khawatir dengan tiba-tiba dia akan melompat dan mendekap jenazah ayahnya yang akan segera dibakar. Adik Luh, sudahlah. Jangan menangis. Kita harus merelakannya. Karena tangismu nanti malah akan membuat ayahmu berat meninggalkan dunia ini. Dan akan semakin susah melangkah ke tempatnya yang baru. Ayah. Mengapa kita harus terpisah? Kenapa ayah tega meninggalkan aku sendirian? Kau tidak sendirian, adik Luh. Sebab masih ada aku, pamanmu. Juga masih ada Bibi Sakawuni. Di Majapahit nanti kau bisa bermain-main dengan Panji Ketawang. Sudah, hapuslah air matamu. Mari kita berdoa bagi ketenangan arwah ayahmu. Ayah. Adik Luh, mari kita berdoa. Setelah itu adik Luh menyalakan api. Baru nanti aku menyusul.
Oh, Sang Hyang Widiwasa, satu lagi hambamu berpulang kepadamu. Terimalah Bapak Lunggah dalam haribaanmu. Lenyapkanlah segala kesalahannya, dan tabahkanlah orang yang ditinggalkannya. Oh, Sang Hyang Widiwasa, penguasa jagat alam semesta, dari tiada kembali ke tiada, dari debu kembali ke debu, daripadamu kembali pula padamu. Terimalah Bapak Lunggah, oh para dewa. Tenang dan tentramkanlah dia di tempatnya. Adikku, kau masih belum tidur juga? Paman Kamandanu, maaf. Aku hanya merepotkan paman saja. Banyak tugas paman selaku panglima di Majapahit, tapi aku telah membuat paman repot. Adikku, mengapa itu kau pikirkan? Kita kan bukan orang lain. Jadi sudah menjadi kewajibanku, adikku. Terima kasih Paman Kamandanu. Paman baik sekali. Aku... Adikku, ada apa? Kalau bukan karena aku, tentu ayah masih ada sekarang ini. Akulah yang membuat ayah seperti ini. Kenapa adikku bicara seperti itu? Aku yang memaksa ayah untuk pergi melihat-lihat Majapahit. Seharusnya itu tidak aku lakukan. Sudahlah. Itu semua sudah lewat. Tak perlu disesali. Sekarang aku benar-benar sendiri. Jamantara sudah lebih dulu pergi, lalu menyusul ayah. Adikku, kalau adikku tetap di rumah ini, tentu adikku akan sendirian. Tetapi adikku kan mau ikut paman ke Majapahit, iya kan? Tapi tempat ini, rumah ini, membawa kenangan paman. Sejak kecil aku tinggal di sini bersama ayah dan ditemani Jamantara. Tapi sekarang... Tidak baik seorang gadis seperti kau tinggal seorang diri di tempat ini. Ikutlah paman ke Majapahit. Sekali waktu kau boleh datang kemari untuk sowan ayahmu. Di Majapahit kau bisa senang, bisa berkembang dan maju. Kenapa harus memencilkan diri terus-menerus di sini? Adikku, sekarang ini apapun kemauan adikku, paman akan coba turuti. Kau sekarang sudah menjadi tanggunganku, adikku. Paman Lunggah menitipkannya padaku. Maka itu, aku bertanggung jawab penuh atas dirimu. Pesan-pesan terakhir dari orang yang sudah tidak ada, itu adalah wasiat. Dan itu harus dijaga sungguh-sungguh. Jadi adikku jangan khawatir. Paman akan selalu menjaga dan melindungi adikku. Aku benar-benar merepotkan paman. Paman menjadi berat karena pesan-pesan ayah. Aku sebenarnya tidak ingin menjadi beban siapapun juga. Terlebih menjadi beban paman Kamandanu yang jelas sudah repot oleh urusan-urusan pemerintahan. Aku sebenarnya ingin tinggal di sini saja. Tidak, adikku. Kau harus ikut paman ke Majapahit. Apapun yang terjadi, adikku harus tinggal bersama paman di Majapahit, di rumah paman. Apakah
Bibi Sakawuni mau menerimaku? Tentu adikku. Bibi Sakawuni akan senang sekali menerima kehadiran adikku. Aku tidak mau menjadi beban rumah tangga Paman. Kita makan sama-sama, tinggal di tempat yang sederhana. Makan tidak makan asal ngumpul. Adikku mau kan tinggal di rumah Paman yang tidak seberapa besar dan jelek? Tentu rumah Paman Kamandanu besar dan bagus. Jangan bohong, Paman. Biasanya seorang pembesar Majapahit rumahnya besar-besar dan bagus. Banyak uang dan kaya. Iya, mungkin saja. Tapi tidak untuk Paman. Kenapa tidak, Paman? Orang hidup itu harus nerimo, adikku. Apa adanya. Semua itu kan sudah ada takarannya. Dan yang menakarkannya adalah Sang Hyang Widi. Kita tidak boleh serakah. Nanti pun adikku akan tahu bagaimana hidup ini. Tapi yang jelas, adikku harus selalu mengingat pesan-pesan almarhum ayah. Seorang gadis yang baik ialah seorang gadis yang penuh kesederhanaan, kepolosan, kemurnian. Kalau nanti aku ke Majapahit, apakah aku harus selalu seperti itu? Harus. Adikku harus mempertahankan kepribadian yang ada sekarang ini. Jangan mentang-mentang sudah menjadi gadis kota, lalu adikku berubah semua-muanya. Itu malah tidak baik. Apakah aku bisa, Paman Kamandanu? Kenapa tidak? Selama itu masih kau inginkan. Iya, aku ingin tidak berubah meski tinggal di Majapahit. Bagus. Itu tekad yang terpuji sekali. Nah, sekarang hari sudah larut malam. Beristirahatlah. Karena besok kita harus kembali ke Majapahit. Dan lupakanlah apa yang telah terjadi. Hiduplah dengan pandangan untuk hari esok. Untuk masa depan. Ya? Tidurlah adikku. Baik, Paman. Ingat, jangan berpikir yang bukan-bukan. Sepeninggal Kamandanu untuk tidur di bilik depan, Nini Luh Jinggan masih termenung memikirkan tentang kepergian ayahnya, lalu tentang masa depannya, dan tentang harus bagaimana nanti kalau hidup di lingkungan istana. Dia tidak menyangka kalau bisa tinggal di istana bersama Arya Kamandanu. Setelah lelah berpikir dan merenung, akhirnya dia tertidur pulas sekali. Keesokan harinya, Luh Jinggan terbangun pagi-pagi sekali. Dia merasa seolah-olah ayahnya masih ada. Kebiasaan hariannya dilakukan sebagaimana mestinya. Pergi ke dapur untuk masak air dan membuat bubur santan manis. Tapi begitu dia sadar, lalu dia menangis sedih. Kamandanu yang baru saja selesai membersihkan badan di pancuran belakang menjadi heran. Heran bercampur haru. Adikku? Adikku, ada apa lagi ini? Kenapa menangis lagi? Kau tak mau meninggalkan rumah ini? Paman. Oh, adikku, kenapa memeluk begini kuat? Ada apa? Paman, aku merasa seolah-olah ayah masih ada di sini bersamaku. Sepertinya ayah duduk di sudut dapur ini sambil tersenyum minta sarapan pagi. Itu hanya bawaan adikku. Memang sulit melupakan begitu saja apa yang pernah terjadi di rumah ini. Apalagi kau sedari kecil hidup di sini hanya berdua dengan ayahmu. Sebab itulah adikku, secepatnya akan lebih baik kalau kita tinggalkan rumah yang penuh kenangan ini. Di Majapahit nanti perlahan-lahan kau pasti bisa melupakan semuanya.
Sudahlah, teruskan kerjamu. Sebentar lagi kita akan berangkat. Oh iya, jangan lupa siapkan makan untuk 2 petani yang telah membantu kita. Baik, Paman. Luh Jinggan meneruskan pekerjaannya di dapur untuk menyiapkan makanan dan juga perbekalan untuk perjalanan nanti. Dia memang masih merasa seolah-olah ayahnya sedang mengawasi kerjanya. Sementara itu, Kamandanu pergi keluar menemui 2 petani untuk sekedar menanyakan persiapan pedati dan kuda yang akan membawanya pulang ke Majapahit. Menjelang siang, mereka pergi meninggalkan tempat itu. Cuaca cerah mengiringi kepergian pedati mereka menuju Majapahit. Luh Jinggan agak cerah seperti cuaca yang kini tengah mengiringi mereka. Sepanjang jalan Luh Jinggan tidak lagi murung. Ada saja yang ditanyakan tentang Majapahit kepada Kamandanu. Kamandanu menanggapi dengan keceriaan pula. Dan derak roda pedati seperti renyahnya canda tawa mereka. Kehidupan memang sebuah misteri. Tak seorang pun bisa menebak apa yang bakal terjadi. Suka dan duka silih berganti. Air mata dan tawa ria selalu mengiringi. Gerak roda pedati terus merayap di jalan-jalan berbatu. Kemudian melewati jalan tanah yang licin. 2 petani yang membantu merasa lega dan puas karena bisa berbuat sesuatu demi Gusti Panglima yang mereka kagumi dan cintai. Setelah cukup lelah terguncang-guncang di atas pedati yang membawanya pulang pergi antara Kedung Peluk Majapahit dan Majapahit Kedung Peluk, akhirnya tibalah mereka ke tempatnya yang dituju. 2 petani lalu mohon diri untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Arya Kamandanu membimbing Luh Jinggan memasuki halaman tempat tinggalnya. Dari jauh nampak Panji Ketawang berlari kecil menyambut kedatangan Kamandanu dan Nini Luh Jinggan. Ada apa, Panji? Bibi Sekawuni, Paman. Ada apa dengan bibimu? Bibi Sekawuni menangis. Loh, kenapa menangis? Entahlah, Paman. Mungkin karena Paman pergi terlalu lama. Begitu. Oh ya, Panji. Ini aku membawa teman untukmu. Ayo, kenalan. Aku Panji. Panji Ketawang lengkapnya. Aku Luh Jinggan, Nini Luh Jinggan. Kok bisa bersama Paman Kamandanu? Memang rumahmu di mana? Aku... Panji, bukan begitu caramu menegur. Luh Jinggan ini akan selalu bersama-sama kita. Dia akan tinggal selamanya dengan kita. Jadi Paman harap kau bisa menganggapnya sebagai saudara. Mengerti? Iya, Paman. Saya mengerti. Nah, sekarang mari kita masuk. Kita tunjukkan di mana kamar yang akan ditempati Luh Jinggan. Kemudian mereka pun melangkah melewati regol untuk masuk ke dalam rumah. Nini Luh Jinggan kagum melihat rumah Arya Kamandanu yang besar dan bagus itu. Baru kali inilah dia menginjak lantai ubin yang bersih mengkilap. Langkah kakinya seperti berhati-hati. Mulutnya tak henti-hentinya berdecak kagum. Sampai di satu ruang, di samping kamar Panji, mereka berhenti membuka pintu. Nah, adik Luh, mudah-mudahan kau kerasan tinggal di sini. Inilah ruang kamarmu. Besar dan indah sekali. Rapi dan bersih. Paman, rasanya tidak pantas aku tinggal di sini. Adik Luh, lama-lama nanti kau akan terbiasa. Ayo, masuklah. Iya. Istirahatlah di ranjang itu. Paman akan menemui Bibi Sekawuni dulu. Panji, bantu dia. Baik, Paman. Wuni,
Wuni. Hei, kenapa duduk saja di situ? Apa yang kau lamunkan? Wuni? Ada apa? Katakanlah. Apa yang mesti kukatakan? Tidak ada. Iya, tapi sikapmu kok lain. Sinar matamu seperti menyimpan sesuatu. Tanyalah pada dirimu sendiri. Hei, aku jadi tidak mengerti. Semua laki-laki memang tidak pernah mau mengerti. Wuni. Bayangkan, kau pergi berapa lama? Aku di rumah sendiri, mana sedang hamil lagi. Tahu-tahu kau pulang membawa gadis lain. Wuni, aku memang belum menjelaskannya padamu. Tapi jangan lantas marah-marah begini. Kau mulai tidak suka padaku, mulai bosan padaku. Ngomong saja, aku tidak keberatan. Wuni. Berapa lama kau pergi? Lalu mengapa tidak pulang dulu memberitahukan padaku bahwa kau ada kepentingan atau urusan lain? Aku kau tinggal sendirian di rumah, Kakang. Dengan perut buncit seperti ini. Kenapa kau tidak mau mengerti perasaanku? Malah sekarang kau pulang membawa gadis lain. Lantas kau anggap apa aku ini, Kakang? Kau anggap apa? Kamandanu terdiam. Dia ingin menjelaskan permasalahan yang sebenarnya, tapi sedikit pun dia tidak diberi kesempatan. Sakawuni menangis karena luapan emosi kewanitaannya. Memang, begitu selesai pertarungannya melawan Wong Agung, Kamandanu tidak sempat pulang karena harus mengurus jenazah Empu Lunggah. Kamandanu terpaksa pergi pulang dari Majapahit ke Kedung Peluk, dan dari Kedung Peluk ke Majapahit. Waktu yang dipergunakannya memang cukup lama. Belum lagi waktu yang dihabiskan untuk menghadapi Wong Agung. Kamandanu ingin menjelaskan, tapi tak diberi kesempatan. Hingga akhirnya Kamandanu hanya diam saja sambil menyaksikan Sakawuni istrinya menangis terseduh. Sementara itu, di tempat yang sama dalam ruang yang lain, Panji Ketawang tengah menghadapi Luh Jinggan yang sedang memberesi kamar yang akan ditempatinya. Luh Jinggan memang merasa rikuh berada di rumah besar seperti itu, karena dia terbiasa dengan gubuknya di desa Kedung Peluk. Oh, jadi kau berasal dari desa? Iya, aku dibawa kemari oleh Paman Kamandanu. Orang desa masuk kota, apalagi tinggal di istana. Pasti seperti seekor rusa yang masuk ke kampung orang. Tapi aku bukan rusa. Apa bedanya? Hampir sama. Kau di sini celingak-celinguk, memandang ke sana kemari. Wajah seperti orang bingung dan ketakutan. Kalau bukan rusa masuk kampung, lantas apa namanya? Sana, aku tidak perlu bantuanmu memberesi ruang ini. Siapa yang mau membantumu? Aku kan di sini hanya mengawasi kelakuanmu, membereskan ruangan. Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa barang di sini lenyap tanpa bekas. Aku bukan pencuri. Siapa yang bilang kau pencuri? Aku kan cuma ngomong, bisa-bisa barang ini lenyap tanpa bekas. Karena kau ambil hanya untuk dipegang-pegang dan diciumi karena bagusnya. Kau kan tidak pernah melihat barang-barang mewah dan bagus. Orang gunung mana tahu barang bagus. Sebel. Sana, pergi sana. Buat apa kau di sini? Kau berani mengusirku. Kau kan orang baru. Mau pergi apa tidak? Tidak. Pergi. Tidak. Pergi. Tidak. Paman! Paman Kamandanu! Iya. Aku pergi. Aku pergi. Kini bertambah satu lagi anggota keluarga Arya Kamandanu, yakni Nini Luh Jinggan. Dulu pernah Aiwandira tinggal di sini, tetapi kemudian tidak betah, lalu secara diam-diam pergi meninggalkan rumah. Nah, apakah Luh Jinggan akan betah menetap di sini, atau akan pergi seperti juga Aiwandira? Sedang saat itu kedatangan gadis Luh Jinggan sudah membawa kecemburuan bagi Sakawuni. Luh Jinggan dibawa oleh Kamandanu ke Majapahit.
Gadis sebatang kara itu kini tinggal di rumah Arya Kamandanu. Luh Jinggan yang terbiasa dengan keadaan desa dan gunung merasa minder dan serba salah tinggal di rumah besar. Sementara pikirannya sendiri belum bisa lepas dari almarhum ayahnya. Oh, jadi kau berasal dari gunung? Iya, Paman Kamandanu yang membawaku kemari. Pantas, kau seperti rusa masuk kampung. Aku bukan rusa. Apa bedanya? Kau di sini celingak-celinguk kesana kemari. Matamu jelalatan. Wajahmu seperti orang bingung dan ketakutan. Nah, apa itu bukan rusa masuk desa? Sana, aku tidak perlu bantuanmu membereskan ruang ini. Siapa yang mau membantumu? Aku di sini kan cuma mengawasimu. Bisa-bisa barang di sini lenyap tanpa bekas kalau tidak diawasi. Aku bukan pencuri. Siapa yang mengatakan kau pencuri? Aku kan cuma bilang, kalau tak diawasi, barang bisa lenyap tanpa bekas karena kau ambil. Kau pegang-pegang, dan kau cium-ciumi. Kau kan norak melihat barang-barang bagus dan mewah. Alah, sudah sana pergi. Sebel, buat apa di sini? Kau kan orang baru. Berani-beraninya ngusir aku. Mau pergi apa tidak? Tidak. Pergi. Tidak. Pergi, pergi. Tidak, tidak. Paman, Paman Kamandanu. Paman. Iya. Aku mau pergi. Sementara itu di tempat yang sama dalam ruang yang lain, Sakawuni tengah bertengkar dengan suaminya, Arya Kamandanu. Sakawuni merasa cemburu, merasa diabaikan, apalagi dia sedang hamil. Kamandanu akan menjelaskan, tapi Sakawuni mencecarnya terus dengan kata-kata yang emosional. Kamandanu tahu Sakawuni sedang hamil, oleh sebab itu dia memilih bersikap diam. Biasanya wanita hamil memang mengalami ketegangan emosional, dan itu akibat dari bayi yang dikandungnya. Kamandanu sayang pada Sakawuni. Dia membiarkan dirinya dimarahi. Wuni, berilah aku kesempatan menjelaskannya. Apa yang perlu dijelaskan lagi? Semuanya kan sudah jelas. Sudah jelas kau pergi sekian hari, lalu pulang membawa gadis lain yang lebih muda dan cantik. Gadis itu butuh bantuan, Wuni. Butuh perlindungan dan pengayoman. Dia sebatang kara. Dia manis dan cantik, muda dan lebih menggairahkan. Begitu kan? Wuni. Kiranya kau tak jauh berbeda dengan lelaki lainnya. Suka bepergian, tidak peduli istri di rumah sedang hamil. Pulang membawa perempuan lain. Lelaki macam apa itu? Kukira dulu kau seorang lelaki yang setia. Tak mudah goyah imannya. Sangat memperhatikan istri, mencintai, dan mengasihi. Tahu-taunya. Wuni, aku memang salah karena pergi begitu lama tanpa izin dan pemberitahuan darimu. Tapi percayalah, itu bukan karena aku mata keranjang. Mencari perempuan lain atau pelesir tak karuan arah. Tidak, Wuni, tidak. Kakang, tidak usah banyak alasan. Tak usah berdalih. Buktinya itu, perempuan muda itu kau bawa pulang untuk tinggal di sini. Nah, apakah ini bukan bukti? Aku kan sudah bilang dia butuh pertolongan. Dia butuh pengayoman. Dia tidak punya ayah dan ibu lagi. Sana kadang pun dia tidak punya. Menolong orang yang kesusahan itu kan baik. Menolong. Selalu saja menolong alasanmu. Memang benar sekarang ini ditolong. Tetapi nanti, setelah jalan beberapa waktu, bukan lagi menolong, melainkan memperistri. Wuni, apa kau tidak salah menyebut? Lelaki memang begitu. Gombah, tidak bisa dipercaya. Sesukamulah, Wuni. Tapi yang jelas semua ucapanmu itu tidak benar sama sekali. Lalu kau mau apa? Aku mau pergi, pusing. Kakang! Kakang Kamandanu, aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kau tinggalkan. Kakang Kamandanu, tak mengertikah kau bagaimana perasaanku terhadapmu? Aku mencintaimu, Kakang.
Ayah, ternyata di rumah Paman Kamandanu juga tidak enak. Tadi siang, Bibi Sakauni marah-marah pada Paman. Kasihan Paman Kamandanu. Dia diam saja dimarahi Bibi. Bibi Sakauni ternyata galak, Ayah. Aku ingin tinggal di Kedung Peluk saja. Di sana ada kedamaian, ada ketentraman, dan udara segar. Ayah, aku ingin kembali ke Kedung Peluk, ke rumah yang kau bangun untuk kita berdua. Biar cuma gubuk, tapi ada kebahagiaan. Nini Luh Jinggan termenung di kamarnya. Ada tetes air mata membasahi pipinya yang ranum. Dia teringat ayahnya, teringat kampung halamannya, teringat ladangnya yang biasa digarap bersama ayahnya, tanahnya yang subur, gubuknya yang sederhana, dan alamnya yang ceria. Semua menggoda Luh Jinggan untuk kembali ke sana. Ayah, di sini memang makannya enak. Minum apa saja juga ada. Tapi kedamaian dan ketentraman tak kurasakan. Ayah, boleh kan aku kembali ke rumah? Boleh kan? Di sini aku ada teman, Panji Ketawang namanya. Tapi dia jahat, Ayah. Aku sering digodanya. Aku sering disindirnya sebagai gadis dusun yang norak, gadis gunung yang blow-on. Aku tidak betah. Aku tidak kerasan. Aku ingin pulang. Di kamarnya yang besar dan indah, Luh Jinggan tidak betah. Pikirannya ingin pulang saja. Padahal di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Di sana yang ada cuma gubuk kosong. Gadis itu merasa hanya menjadi beban bagi rumah tangga paman dan bibinya. Terlebih saat secara tak sengaja dia mendengar pertengkaran mereka. Hatinya bagai teriris, pedih, dan sakit sekali. Ayah, izinkan aku meninggalkan rumah Paman Kamandanu ini. Aku tidak tahan, Ayah. Aku tidak mau menjadi beban mereka. Mengapa Ayah meninggalkan aku? Sekarang ini rasanya semua serba sia-sia. Aku sering membantu Bibi Sakauni, tapi Bibi tidak pernah senyum padaku. Bibi sering memarahi aku. Sedikit saja kesalahanku buat, Bibi marah sekali. Ayah, kenapa aku harus hidup seperti ini? Ada rasa sesal di hatinya. Ada rasa ingin berontak di hatinya. Dia ingin pergi meninggalkan rumah itu. Tapi ingat pesan ayahnya, bahwa dirinya telah dititipkan pada Arya Kamandanu. Dia tak ingin menyusahkan hati pamannya, juga tak ingin mengecewakan hati pamannya. Tapi kalau melihat kenyataan yang ada sehari-hari, rasanya dia tidak tahan. Luh Jinggan jadi serba salah. Dia bingung. Apa yang harus kulakukan sekarang ini? Mengadu pada ayah. Tentu saja beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Bilang terus terang pada Paman Kamandanu. Jelas ini tidak mungkin. Tetapi untuk lama-lama tinggal di sini aku tidak bisa. Aku harus tahu diri. Tidak boleh menjadi beban orang lain. Panji, mau apa kau masuk ke kamarku? Memangnya tidak boleh? Tidak. Siapa yang melarang? Aku. Kau. Kenapa tertawa? Lucu. Apanya yang lucu? Kau. Memangnya aku badut, dagelan? Kau kan numpang di sini. Tapi kenapa berani bikin peraturan? Aku mau masuk, aku mau tidur di sini. Itu hakku. Kau tidak punya hak di sini karena kau cuma numpang. Panji, kalau kau tidak mau keluar, aku akan teriak memanggil Paman. Percuma kau teriak-teriak memanggil Paman. Karena Paman sedang keluar. Tidak ada di rumah. Aku akan panggil Bibi Sakauni. Bibi sedang tidur, istirahat. Dia pasti bangun kalau aku teriak. Andai pun bangun, mana mungkin Bibi mau kemari. Dia kan tidak suka kau ada di sini. Panji. Perempuan di mana-mana sama. Bisanya cuma menangis, Kau menangis. jahat. Kau jahat. Kau selalu menggodaku. Apa-apaan ini?
Buat apa kau kumpulkan pakaianmu? Kau buntal-buntal seperti ini. Kau mau minggat ya? Itu urusanku. Untuk apa kau sibuk? Kau tidak punya hak tanya-tanya. Nah ya, akan kuadukan kau pada Paman Kamandanu. Adukan sana. Bener? Tidak nyesel? Pergi sana. Pergi. Kok marah? Pergi kataku. Dan adukan pada Paman Kamandanu. Dasar perempuan, cengeng. Ayah, aku harus bagaimana, Ayah? Tolonglah anakmu ini, Ayah. Aku bingung. Aku kesel. Ayah, tolong anakmu, Ayah. Pagi tiba dengan cerahnya. Kicau burung di taman sekitar rumah Arya Kamandanu berdendang riang. Luh Jinggan membuka jendela kamar, seraya memperhatikan burung-burung yang terbang dan melompat-lompat dari ranting ke ranting. Hatinya ingin seperti burung-burung itu, yang terbang sambil berkicau ria seolah tak ada masalah dalam hidupnya. Wajah Luh Jinggan nampak agak pucat. Hampir semalaman dia tak bisa tidur. Di serambi depan, Kamandanu baru akan pergi ke istana guna menghadap Gusti Prabu ketika Panji Ketawang datang setengah berlari. Paman Kamandanu, tunggu. Kau tergesa-gesa sekali. Ada apa, Panji? Paman, penting. Paman ada urusan. Apa tidak bisa nanti siang saja? Ini sangat penting. Waduh, penting? Kau itu seperti pejabat kerajaan saja pakai penting segala. Sungguh, Paman. Ini penting dan mendesak. Iya, ada apa? Paman turun dulu dari atas kuda. Loh, kenapa begitu? Cepatlah, Paman. Jangan acuh tak acuh. Nanti menyesal. Panji. Baiklah. Hup, ya. Nah, Paman sekarang sudah turun dari atas kuda. Ayo, sekarang cepat katakan, ada apa? Luh Jinggan, Paman. Dia berniat mau minggat. Panji, kau tidak sedang main-main? Benar, Paman. Saya tahu dari semalam. Saya kira dia perginya malam-malam. Saya tunggui terus. Taunya pagi ini dia membuka jendela kamarnya. Baiklah, Panji. Sekarang kau bawa kuda Paman ke kandang. Paman akan segera menemuinya sebelum terlambat. Baik, Paman. Setelah menyerahkan tali kekang kuda pada Panji Ketawang, Arya Kamandanu langsung bergegas menuju kamar Luh Jinggan. Kamandanu melihat pintu kamar gadis itu masih tertutup rapat. Hatinya was-was. Jangan-jangan gadis itu lari melompat jendela agar lepas dari pengawasan. Tapi dia berharap hal itu tidak dilakukan Luh Jinggan. Adik Lu, tolong bukakan pintunya. Paman akan bicara sebentar saja. Adik Lu, buka pintunya. Jangan mengurung diri saja di dalam. Paman ingin bicara sebentar saja. Boleh Paman masuk? Silakan, Paman. Terima kasih adik Lu. Lu, kok wajah adik Lu kelihatan agak pucat? Sakit? Tidak, Paman. Adik Lu kecewa? Tidak, Paman. Adik Lu kurang tidur? Adik Lu mendesah. Itu artinya ada sesuatu yang adik rasakan, tetapi adik enggan mengatakannya. Kenapa? Loh,
Kok menangis? Ada apa, adik lu? Dulu adik lu paman kenal sebagai gadis yang lincah, ceria, dan tak pernah menangis. Kenapa sekarang berubah? Paman kan pernah bilang, kalau tinggal di kota nanti, jangan sampai adik lu berubah kepribadiannya. Tapi sekarang paman lihat kau jadi pemurung. Ada apa sebenarnya? Saya ingin pulang. Adik lu, kenapa bisa sampai berkata begitu? Di sini kan semua kebutuhan terjamin, makan maupun pakaian. Kenapa adik tidak betah? Ada sesuatu? Ayo katakan. Paman tidak senang kalau ada persoalan tapi adik lu diam saja. Sekarang ini yang bertanggung jawab atas diri adik lu adalah paman. Jadi paman minta adik lu terbuka dan terus terang. Paman, maafkan saya. Saya tidak ingin membuat paman susah. Saya juga tidak mau paman jadi kecewa. Lalu mengapa adik mau pulang? Di sana jelas sudah tidak ada siapa-siapa. Di samping itu, ayahmu telah mempercayakan kau kepadaku, baik dalam keadaan sehat maupun tidak. Nah, apakah akan kulanggar pesan-pesan terakhir beliau? Paman, rasanya saya hanya menjadi beban di sini. Saya tidak mau paman dan bibi bertengkar hanya karena kehadiran saya di rumah ini. Saya ingin paman dan bibi bahagia seperti ketika saya belum hadir di sini. Terus terang paman, saya senang bisa tinggal bersama paman di Majapahit ini. Tetapi apa adikku? Saya tidak mau jadi bahan pertengkaran. Saya tidak mau jadi bibit penyakit yang merusak hubungan paman dan bibi. Jadi kau pernah mendengar kami bertengkar? Maaf paman, itu pun secara tidak sengaja. Saya kebetulan lewat, hendak menyiapkan makan siang dari dapur ke ruang tengah. Tiba-tiba pertengkaran paman terdengar sampai di ruang tengah. Jadi saya mendengar tanpa sengaja. Iya. Aku memang sedikit bertengkar. Tapi jangan lantas kau jadikan alasan untuk minggat dari sini. Nanti paman akan bicara baik-baik dengan Bibi Sakawuni agar persoalan ini cepat selesai. Tapi adik lu jangan meninggalkan tempat ini. Kamandanu berusaha membujuk hati gadis Luh Jinggan. Dia khawatir gadis itu diam-diam pergi meninggalkan Majapahit. Kamandanu berjanji untuk menyelesaikan masalahnya dengan istrinya Sakawuni. Nah, apakah akhirnya Sakawuni akan menerima Luh Jinggan? Dan apakah Kamandanu bisa mendekati Sakawuni untuk menjelaskan perkaranya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.